Alhamdulillah. Kamu juga sehat ya? Alhamdulillah. Di hari Ahad di tanggal 3 Mei 2026, 3 sesi yang akan kita sampaikan di pagi ini. Di sesi pertama ada sesi doa, kemudian dilanjutkan dengan tausiah singkat. Tema yang akan disampaikan pagi ini, Ustadz? Ya, tema yang akan kita bahas pada pagi ini melanjutkan tema yang tertunda kemarin ya. Mengikuti millah Ibrahim. Mengikuti millah Ibrahim. Silakan sahabat Rama di sesi ketiga untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp chat dan juga telepon di 0856 212 1047. Kemudian sahabat Rama yang lagi menyimak via streaming di www.ramafm.com. Baik, kita masuk ke sesi pertama di sesi doa, kemudian dilanjutkan dengan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Yayat Supriyatna. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Kang Odil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Sahabat Rama Ihwatul Iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi ini Allah masih memberikan jatah usia kepada kita lengkap dengan segala kenikmatannya, baik nikmat lahir dan juga nikmat batin. Dan alhamdulillah Allah masih membangunkan kita semua di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu ya, hari yang ke-15 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan hari yang ketiga di bulan Mei 2026. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan tentu dengan nikmatnya pula kembali kita bisa bersua di udara dalam acara rutin kita Dialog Islam Rama yang setiap hari dapat Anda ikuti dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Sahabat Rama Ihwatul Iman rahimakumullah, di awal acara ini senantiasa saya ingin menyapa Anda sahabat Rama dengan penuh harap mudah-mudahan sahabat Rama dimanapun Anda berada pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat kita yang sedang sakit ya, banyak sekali. Ibu Hajah Poni di Bekasi ya, kemudian juga ada Pak Haji Udin di Sukabumi, Pak Haji Asep ya, Pak Menteri Asep ya, juga yang masih sakit sampai saat ini, dan semua sahabat Rama juga yang sakit. Kita doakan ya, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat. Ataupun juga ada yang sedang ditimpa dengan musibah ujian lain dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita ya dalam menghadapi ujian itu, dan juga Allah menggantinya dengan hikmah yang lebih baik. Anda yang punya cita-cita, keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendapatkan pasangan hidup ya, ingin mendapatkan suami ataupun istri, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk menggapainya, dan juga Allah mengabulkan dengan keridhoannya. Kita yang sudah berumah tangga tentunya mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, disertai dengan limpahan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para putra putri kita semua menjadi para putra putri anak cucu yang soleh dan solihah, mereka menjadi ahli ilmu dan juga ahli kebaikan.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hanan ya Mannan ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, untuk bahasan kita pada pagi ini melanjutkan bahasan yang tertunda pada hari kemarin, ya, mengikuti millah Ibrahim alaihi salam, ya. Millah itu artinya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa kita harus mengikuti millah Ibrahim? Karena diperintah oleh Allah, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Ya, seorang yang hanif. Hanif itu condong kepada kebenaran. Ya, dan bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Ya, inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah dan kepada kita sebagai umatnya untuk mengikuti millata Ibrahim. Ya. Nah, kemarin yang sudah dijelaskan, ya, ada beberapa poin, ya, yang termasuk millah Ibrahim itu: satu, membangun masjid, ya. Yang kedua, membersihkan dan memperindah masjid. Kemudian yang ketiga, memelihara kebersihan diri, ya. Nah, kemudian, sekarang yang keempat adalah pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini termasuk millata Ibrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah, dan Ka'bah itu setelah selesai dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam, ya, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya memanggil semua manusia supaya berhaji ke Baitullah, ya. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa azim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ya, wa azim fin nas, dan berserulah kepada manusia bil hajj, untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ya, dan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengundang manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengundang manusia, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memanggil manusia padahal, ya, suaraku sangat terbatas." Ya. Nah, maka Allah menyatakan, "Panggil saja wahai Ibrahim, maka akulah yang akan menyampaikan suaramu kepada semua manusia." Gitu, ya. Nah, maka Nabi Ibrahim pun naik, ya, ada yang meriwayatkan ke ke Bukit Sofa, ya. Ada juga yang meriwayatkan ke Jabal Kubais, ya, Gunung Kubais, yang sekarang itu menjadi istana kerajaan Arab Saudi. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke Jabal Kubais. Kemudian dia menyampaikan seruan, "Ya ayyuhan nas, innallaha ittakhadha baitan." Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menjadikan al-bait, rumah,
ya fahajju, maka berhajilah kalian. Ya. Nah, itulah seruan Nabi Ibrahim kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah. Nah, maka seruan itu ya dijawab oleh kita dengan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Baiklah ya Allah, kami datang untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Nah, kemudian dijawab dengan niat untuk berhaji, labbaik Allahumma hajjan. Baiklah ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk berhaji. Begitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah ya kronologis perintah berhaji yang awalnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi haji ini merupakan rukun Islam yang diperintahkan Allah kepada kita dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 97. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup ya, bagi orang yang punya kemampuan di jalannya. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka barang siapa orang yang ingkar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun, zat yang maha kaya, 'anil 'alamin, ya, dari semesta alam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah firman Allah, perintah Allah kepada kita kaum muslimin untuk berhaji. Tetapi haji ini memang ibadah yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena ibadah haji ini Allah wajibkan manistato'a ilaihi sabila, kepada orang yang punya kemampuan, mampu fisiknya, ya, mampu materinya, dan juga mampu manasiknya. Artinya punya bekal ilmu, paham ya tentang bagaimana manasik haji, bagaimana cara-cara melaksanakan ibadah haji dari awal sampai akhir. Gitu ya. Nah, maka barang siapa orang yang sudah punya kemampuan dengan ketiga hal ini, satu, mampu fisiknya, ya, kemudian mampu secara materi, ya, kita cukup untuk membuat porsi haji, ya, untuk melunasi dan untuk bekal di sana, maka wajib ya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, wa man kafara, maka barang siapa orang yang ingkar, tidak mau berhaji ke Baitullah, ya, karena banyak alasan diantaranya. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ingat, sesungguhnya Allah zat yang maha kaya. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, oleh karena itu sahabat ramah Anda ya yang sudah punya kemampuan harta terutama, fisiknya mumpuni, ya, masih muda, silakan segera untuk daftar untuk mendapatkan porsi haji. Ya. Kalaupun sekarang ini masa antrian 26 tahun, ya. Setiap provinsi di Indonesia ini semuanya sama 26 tahun, ya, karena ada ya penyamaan masa antrian, gitu ya. Nah, terkait dengan kapan kita berangkat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berniat, sudah berusaha ya dengan membuat porsi haji, begitu. Nah, kalaupun kita misalnya ngantri, ya tidak mengapa. Yang penting kita bisa berangkat. Kalaupun tidak berangkat, ya pada ini misalnya karena kita sudah terlalu tua, ya, bahkan mungkin sudah wafat, yakin, ya, ketika kita sudah punya porsi haji, artinya sudah berniat untuk berhaji, maka gugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pahala haji kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Rasul menyatakan wa man hamma bihasanatin, barang siapa orang yang meniatkan untuk berbuat kebaikan, melaksanakan ibadah, falam ya'malha, namun dia tidak melaksanakannya karena ada udzur syar'i, ya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Begitu ya. Nah, itulah ikhwatul iman rahimakumullah, poin yang keempat, ya, terkait dengan mengikuti millata Ibrahim,
dengan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya. Nah, kemudian yang kelima sahabat rahmat, ya, menyembelih hewan kurban. Ya. Ini pada awalnya merupakan millat Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Falamma balagu ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ya, Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala, maka Ismail pun menjawab, ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya Allah, ya, niscaya kamu akan mendapatiku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Ya, iwatul iman rahimakumullah. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah membaringkan Ismail akan disembelih, maka papadainahu bidibhin azim, kami menggantinya dengan sembelihan yang besar. Itu ya. Iwatul iman rahimakumullah. Nah, maka dari peristiwa ini menjadi syariat untuk kita kaum muslimin sebagai umat Rasulullah SAW, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kurban. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainaka, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak, termasuk kepada kita. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau mendirikan salat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini. Jadi sahabat Rama, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ketika kita sudah punya kemampuan harta, ya, punya kemampuan materi untuk berkurban, maka berkurbanlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan, ya, kita harus berupaya, harus berusaha supaya kita menjadi orang yang mampu berkurban, kalaupun seumur hidup satu kali. Begitu ya. Jangan sampai kita berkurban. Nah, sahabat Rama, jadi yang menentukan kemampuan untuk berkurban ini sangat tergantung iman kita. Ya. Contoh misalnya banyak, ya, kita lihat di media sosial. Banyak orang-orang yang secara materi kadang-kadang tidak mampu, tapi karena dia memaksakan diri ingin berkurban, maka Allah pun memberikan kemudahan kepada untuk berkurban itu. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa orang yang, ya, senantiasa memberi, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan, ya, membenarkan, meyakini dengan pahala yang ada di balik kurban itu, ya, maka pasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk melaksanakannya. Begitu ya. Nah, jadi sahabat Rama, bagaimana kita berupaya untuk supaya menjadi orang yang mampu berkurban? Mungkin dengan cara menabung, ya, silakan. Ya, kalau sekarang kurban di Kebun Kopi, ya, di Darul Mutakin misalnya 3.700.000, ya. Itu dengan cara menabung sehari 10.000. Kali setahun 360 hari, berarti terkumpul 3.600.000. Tinggal menambah 100.000. Begitu ya. Nah, kalau tahun sekarang misalnya menabung belum cukup, ya terus lanjutkan. Mudah-mudahan tahun depannya. Begitu ya. Iwatul iman rahimakumullah, yakinlah bahwa ketika kita berkurban, ya, sebagai upaya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita kurbankan itu bukan harta yang dibuang sayang, bukan harta yang sia-sia, tetapi yakinlah bahwa harta itu merupakan harta yang kita simpan di sisi Allah, yang abadi, dan itu merupakan al-baqiyatus shalihat. Artinya harta yang
pahalanya kekal abadi untuk bekal kita nanti di akhir. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah diantaranya ya millata Ibrahim yang kita ikuti sebagai kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Jayat Priyatna yang sudah menyampaikan tausiah singkat di pagi ini. Silakan sahabat Rama, pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp chat dan juga telepon di 0856 212 1047. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan dari sahabat Rama yang sudah masuk. Ustadz mau tanya dari Pak A di kawasan Cigadung. Kalau janggut, kumis, dan celana isbal itu termasuk urusan ibadah atau muamalah, bagaimana membedakannya Ustaz? Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Masalah jenggot, kumis ya, itu merupakan bagian dari syariat. Ya, merupakan bagian dari syariat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, yang pada awalnya itu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian menjadi syariat untuk kita. Nah, sehingga dalam hadis Imam Bukhari Rasul bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang termasuk menjaga kesucian diri. Pertama, al-khitan ya. Yang kedua, wal istihdad, ya, artinya memotong bulu kemaluan. Wanatpul ibti, ya, artinya memotong bulu ketiak. Wa taklimul azfar, ya, memotong kuku. Wa qasyus syarib, dan memotong kumis. Kemudian wa ifaul lihyah, merapihkan jenggot, ya, membiarkan jenggot gitu ya, tidak dicukur. Nah, ini merupakan bagian dari syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, apabila kita melaksanakannya tentu kita mendapatkan pahala, termasuk ya. Nah, terkait dengan isbal, begitu ya. Nah, isbal ini artinya celana yang melebihi mata kaki. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan ya bahwa innallaha la yanzuru ila man jara thawbuhu yalan, bahwa Allah tidak akan melihat dengan kesayangannya kepada orang yang melabuhkan pakaiannya karena sombong. Nah, di sini sahabat Rahma bukan karena merabuhkan pakaiannya, tetapi karena sombongnya. Begitu ya. Karena Abu Bakar, Umar bin Khattab pun pernah ya pakai sampai ya berlabuh. Begitu ya, melebihi mata kaki. Tetapi kata Rasulullah, engkau tidak termasuk yang itu. Artinya terus isbal. Kenapa? Karena tidak ada kesombongan ya pada hatimu. Begitu ya. Jadi itu merupakan bagian dari syariat ya, dan apabila kita laksanakan maka menjadi bagian ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Terima kasih. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz dari sahabat Rama yang sudah masuk di kawasan Pangalengan, Patatan. Arti tanda sajadah di surat Ar-Ra'd ayat ke-10 Ustadz. Ya. Apa maksudnya? Arti tanda sajadah di surat Ar-Ra'd ayat ke-10 Ustadz. Ya. Surah Ar-Ra'd ayat 10 ya. Baik, kita lihat dulu, silakan pada pertanyaan yang lainnya. Kemudian Pak Ustadz dari Pak Ade lagi menyimak, terus juga Abu Dede juga terima kasih sudah hadir di pagi ini. Kemudian izin bertanya Ustadz, bolehkah kurban atas nama almarhum atau ibu dan bapak? Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, bagaimana hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal? Nah, merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yungtafahu bihi, aw waladin sholihin yad'ulah." Ya, apabila manusia telah mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya. 1, sedekah jariyah, sedekah jariyah di mana wakaf ya.
Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dengan hadis tadi bahwa apabila manusia sudah mati maka terputuslah amalnya, artinya bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah terputus dari kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalma anu geus maot mah teu kedah ibadah deui. Begitu. Itu yang pertama. Ya. Nah, hanya ketika dia sudah wafat, ya, dia akan mendapati royalti pahala dari amal-amal yang telah ia kerjakan ketika masih hidup. Satu, sedekah jariyah. Ya, dia berwakaf ketika hidupnya. Ya, maka selama wakaf itu bermanfaat untuk umat, maka selama itu dia mendapatkan royalti pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, ilmu yang bermanfaat. Dia sudah wafat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Nah, jadi sahabat Rama, lebih baik anak saja bapak ibu yang berkurban. Ya, bapak ibu yang berkurban atas nama dia sendiri. Nah, maka orang tua akan mendapatkan pahala yang sama dari kurban kita. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Allah tidak akan mengurangi pahala, ya, pahala anak dan juga orang tua. Nah, kenapa? Karena anak itu merupakan hasil kasar orang tua. Jadi kita bisa seperti ini, ya, orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, sehingga kita menjadi anak, menjadi orang yang soleh seperti sekarang ini. Ya, maka ketika kita berbuat kebaikan apapun, orang tua akan mendapatkan pahala yang sama. Termasuk apabila kita berkurban, ya, maka orang tua pun akan mendapatkan pahala dari kurban kita. Begitu, ya. Terima kasih. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, kita jeda dulu usai informasi berikut ini. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebun Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umrah bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Rama FM Bandung. Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan kembali di 0856 212 1047. Baik Ustaz, untuk yang tadi sudah ada jawabannya atau masih yang lain dulu Ustaz? Ya, saya tidak bawa mushaf ini ya. Jadi kalau ada tanda ayat tanda-tanda ayat sajdah itu sebagai tanda bahwa kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, ketika kita mendapati ya tanda-tanda bahwa itu ayat sajdah, maka disunahkan kita untuk sujud tilawah. Caranya kita langsung sujud 1 kali, kemudian membaca doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basaruhu bihauli wa quwwati. Begitu ya. Terima kasih. Kemudian Ustaz, apakah boleh menyimpan uang untuk kebutuhan mempersiapkan haji padahal daftar hajinya baru tahun 2025, sedangkan umur saya sudah hampir 60 tahun Ustaz? Ya, boleh tentunya ya. Bahkan bukan hanya boleh, harus, wajib kita. Ketika kita sudah
punya kemampuan materi, silakan segera kita berniat yang disertai dengan usaha menabung, ya, membuat porsi haji sekarang 25 juta, ya. Nah, adapun tentang keberangkatan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat sekarang ini kita sudah 60 tahun ditambah 25, ya, 85 tahun. Nah, sudah sepuh. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi kewajiban kita pertama niat dulu, ya, adanya usaha untuk bisa berangkat ke tanah suci. Nah, adapun terkait pemberangkatan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nah, kalaupun misalnya punten, ya, kalaupun misalnya pada akhirnya kita tidak berangkat karena kondisi fisik sudah sepuh, begitu, ya, sudah uzur, maka yakinlah pahala kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita untuk berhaji sudah gugur insya Allah. Gitu, ya. Dan insya Allah itu nanti bisa diwariskan kepada keturunan kita, kepada anak kita, diwariskan porsi itu. Nanti anak kita yang akan berhaji dengan memakai porsi kita, gitu, ya. Nah, ketika anak kita berhaji dan hajinya mabrur, maka kita pun akan mendapatkan pahala haji yang dilaksanakan oleh anak kita itu, mendapatkan pahala yang sama, begitu, ya. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya via WhatsApp, telepon sudah tersambung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Kalista, ya, ya. Mana Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Nah, yang aku tanyakan kepada Ustadz, apakah surat ini bisa dikaitkan atau ditafsirkan dengan hadis ataupun ayat-ayat yang sejenis berikutnya? Jadi Quran bil Quran, Quran bil hadis. Itu aja Pak Ustadz. Ya, mohon bangga. terima kasih atas pencerahannya. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dan Kang Oning. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu zat yang maha ghafur, maha pengampun atas dosa-dosa, rahim dan maha ya sayang, gitu, ya, maha penyayang. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi ayat ini berkaitan dengan cara, ya, mencintai Allah. Ya, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mencintai Allah, apabila kita ingin mentaati Allah, beribadah kepada Allah, maka ikuti cara ibadah Rasul. Ya, ikuti cara Rasul mencintai Allah. Gitu, ya. Nah, maka ketika kita mengikuti contoh Rasul dalam melaksanakan ibadah kepadanya, maka yuhibbukumullah. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian dan juga Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu, ya. Nah, apakah ada bisa dihubungkan dengan ayat yang lain, tafsir Quran? Bukan, tentu ada, banyak ya ayatnya. Gitu, ya. Ayatnya banyak dan juga termasuk hadis Rasulullah. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa man atau ani faqad atau Allah, barang siapa orang yang taat kepadaku maka sungguh dia taat kepada Allah, gitu, ya. Nah, kemudian dalam hal yang lain bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa orang yang mencintai man ahya sunnati, barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, ya. Barang siapa orang yang mencintaiku maka dengan cara menghidupkan sunnahku. Itu banyak, ya, ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan tafsir ayat ini, ya. Terima kasih.
Ya, silakan sahabat lama untuk pertanyaan berikutnya Ustadz di 0856 212 1047. Kemudian Ustadz ada yang bertanya, yang dimaksud dengan badal haji itu seperti apa? Ya, ikhwatul iman rahimakumullah ya, badal haji itu misalnya ketika orang tua sudah meninggal ya, dibadalkan dengan anaknya gitu ya. Nah, itu badal haji. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, nah yang dimaksud dengan badal haji di sini ya, yang sorry, yang jelas itu adalah tadi. Jadi ketika orang tua kita misalnya sudah meninggal ya, atau orang tua kita misalnya sudah sepuh, tidak mampu lagi berhaji, nah maka anaknya saja yang berhaji ya, anaknya yang berhaji. Nah maka ketika anak-anaknya berhaji dan hajinya mabrur, maka orang tuanya pun ya akan mendapatkan pahala yang sama. Begitu ya, itu yang dimaksud. Jadi bukan membadalkan haji orang lain. Kenapa? Karena ibadah badaniyah itu memang tidak bisa dibadalkan. Seperti sholat ya. Nah kenapa? Nah Allah berfirman, laisa lil insani illa masa'a, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala apapun kecuali dari hasil amalnya sendiri. Begitu ya. Terima kasih. Ya, silakan sahabat lama untuk pertanyaan berikutnya. Via telepon sudah tersambung, boleh. Dan juga di WhatsApp chatnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Siapa nggak Bu? bagaimana hukumnya? Misalnya sekarang lagi rame-ramenya ziarah-ziarah kubur atau wisata religi. Termasuk saya kan ada di organisasi, terus kemudian ikut, tapi saya ingin menjaga takut termusik gitu ya. Bagaimana cara menjaganya adalah tetap istiqomah dalam Islam yang apa? Ya. Kita ikut tampak ikut untuk silaturahim gitu. Ya. Penjelasan Ustaz Ya. ini dari Bumi Cimbek. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah, ziarah kubur itu tujuannya adalah tuzakirul maut ya, mengingatkan kita bahwa kita pun akan mati. Jadi itu ya tujuan utama kita berziarah kubur itu, kata Rasulullah ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Ya, dulu ketika di Mekah Rasul melarang para sahabat untuk ziarah kubur karena masih rentan dengan kemusyrikan. Nah, ketika sahabat sudah hijrah ke Madinah, maka Rasul memerintahkan pada mereka untuk berziarah. Fazuruha. Kenapa? Fa innaha tudzakirul maut. Karena dengan cara berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian bahwa kita pun akan mati. Ya, kalau sekarang kita yang menziarahi orang lain, ya maka siapa tahu besok lusa kita yang akan diziarahi. Sehingga dengan seperti ini akan lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kalau ziarah kubur itu untuk mengingatkan kematian, maka jangan jauh-jauh. Ya. Jangan berkeliling misalnya ke wali-wali, cukup saja berziarah melihat kuburan yang ada di kita saja. Kan begitu, ya. Nah, di antaranya ya kalau ada seperti itu, mohon maaf, terkadang ada niat-niat yang lain. Ya, tabaruk artinya untuk meraih keberkahan. Nah, ketika seorang berziarah kubur ke makam para wali kemudian diniatkan untuk mendapatkan keberkahan, ya, bahkan misalnya meminta-minta kepada ahli kubur, maka itu sudah kategori musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, maka kalau demikian kita tidak boleh ikut. Ya, tidak boleh ikut. Kenapa? Karena kita akan berserikat dalam dosa. Begitu ya. Nauzubillah. Nah, bagaimana kalau untuk bersilaturahim? Nah, ini sahabat ramah, masih banyak cara kita untuk menjalin silaturahim dengan ikhwan kita yang lain. Gitu ya, dengan tidak mengikuti hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu ya. Terima kasih. Ya, Ustadz, sebelum kita melanjutkan kembali ke pertanyaan, kita jeda dulu usai informasi berikut ini. Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Rama FM Bandung. Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya di WhatsApp. Telepon sudah tersambung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ade Damang. Alhamdulillah Pak Ustaz, Samulina. Alhamdulillah. Mau bertanya Pak Ustaz, Bangga. ini mengenai kurban. Ya, Kalau kurban itu kan seharusnya dibagikan segala-galanya Pak Ustaz ya. betul. Kulitnya, cekernya sampai kepalanya. Kalau di daerah saya Pak Ustaz, kulitnya itu tidak dibagikan gitu. Nggak tahu kemana, nggak tahu dijual atau tahu kemana. Itu kan nggak boleh. Ya, Itu kan yang dosa itu apa panitia atau gimana Pak Ustaz? ya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar saya. Ya, terima kasih Pak Haji Ade ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, merujuk kepada hadis ya. Ali bin Abi Thalib ya pernah diperintah oleh Nabi SAW an akuma ala budnihi, untuk mengurus kurban Rasulullah. Ya, karena waktu itu banyak Rasulullah kurbannya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib pun diperintahkan wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalha alal masakin. Diperintahkan untuk membagikan ya daging-dagingnya, kemudian wajuludaha dan kulit-kulitnya, wajilalaha ya, dan pakaiannya alal masakin kepada orang-orang miskin ya, wala utiya fi jazaratiha minha syai'an, dan ya dilarang ya, tidak diperbolehkan memberi suatu apapun sebagai upah kepada jagalnya. Artinya daging kurban itu satu, tidak boleh dijadikan upah. Yang kedua, wala tabiuha, jangan engkau menjualnya. Begitu ya. Di dua larangan, tidak boleh dijadikan upah, dan yang kedua tidak boleh dijual, termasuk kulitnya. Gitu ya. Nah, kalau begitu siapa yang di sini yang berdosanya? Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi yang dilarang menjual itu pertama mudhohi, yang berkurban, dan yang kedua panitia. Kenapa? Karena panitia itu sebagai orang yang mengemban amanah, maka dia harus menunaikan amanah itu, menyembelih hewan kurban para jemaah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan jangan sampai melanggar. Nah, maka kalau yang menjualnya itu para mudhohi yang berkurban, maka jelas ya yang berdosanya itu mudhohi, gitu ya. Misalnya ada orang yang berkurban langsung ya di rumahnya dijual, maka yang dosanya adalah yang berkurban. Nah, kemudian kalau dijualnya oleh panitia, maka jelas yang
dosanya panitia. Begitu ya. Maka dengan demikian sahabat Rama, panitia itu orang-orang yang harus tahu, paham betul dengan ketentuan sunnah terkait dengan kurban. Begitu ya. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya dari sahabat Rama, bagaimana hukumnya jika sebagian dari daging kurban dipakai sebagai upah atau buruh bagi pengurus hewan kurban? Nah, itu sudah barusan. Oh, iya. Ya, tidak boleh dijadikan upah. Ya. Begitu ya. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya terkait masalah kurban, apa yang dinilahkan oleh Nabi Ibrahim pada saat menyembelih anaknya dan diganti dengan hewan kurban domba, Ustadz? Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, apakah hewan kurban itu ditentukan jenis jantan atau betina? Terima kasih. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, nah di sini ya, nah dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudahi bikabshaini amlahaini akronaini, gitu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang bertanduk, gitu ya. Jadi artinya dengan hadis ini menjelaskan bahwa sunnahnya ya berkurban itu dengan ya kambing yang jantan, gitu ya. Nah, namun apabila misalnya tidak ada yang jantan, yang betina pun tidak mengapa. Nah, kenapa tidak boleh betina? Karena memang betina itu sebagai apa itu? Ya supaya tidak habis ya. Supaya tidak habis hewannya. Kalau betina dikurbankan bagaimana nanti? Kan gitu ya. Jadi supaya tidak habis kambing-kambing itu. Nah, maka yang disunahkan itu adalah menyembelih binatang kurban yang bertanduk, artinya yang jantan. Kalau tidak ada yang jantan maka tidak mengapa, yang betina pun begitu ya. Iya, silakan sahabat Rama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, mangga Pak Hadi. Ya, habis kamu. Berhubung banyak pertanyaan tentang cara kurban. Ya. Kurban itu ada yang kepalanya diambil dijadikan upah, sebahagian dagingnya juga diambil untuk upah, bahkan kulitnya juga dijual dijadikan upah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kurban yang seperti itu untuk kurban satu kambing, apakah itu kurang? Itulah, apakah kurang satu mobil karena diambil ini diambil. Mohon penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, jadi ketika seseorang berkurban kemudian ada pelanggaran dalam proses kurbannya itu ya, maka tentu kurbannya sah ya, selama kurban itu misalnya diniatkan dengan ikhlas ya, kemudian prakteknya dari awal ya sesuai dengan syariat. Nah, namun ketika ada yang dijual atau yang jadi upah, maka itu dosa. Begitu ya. Nah, kurbannya sempurna, sah gitu ya. Hanya tadi itu ada pelanggaran yang menimbulkan dosa yang melakukannya, baik itu mudhi atau panitia. Panitia tidak amanah. Gitu ya. Terima kasih. Baik Ustadz, sebelum kita pamit mungkin waktunya hampir habis. Ada informasi yang mau disampaikan di pagi ini? Masya Allah, tidak terasa waktu sahabat Rama ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, mohon doa yang pertama untuk para jemaah haji di Tanah Suci ya, yang tahun ini alhamdulillah dibimbing oleh guru kita Ustaz Topan Muhammad Saleh ya. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kekuatan, sehat walafiat, bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, dan meraih haji yang mabrur insyaallah ya.
Nah, Anda sahabat Rama yang sudah punya porsi untuk tahun 2027 ya, di antaranya yang daftar tahun 2013 atau 14, silakan bisa bergabung dengan KBIHU Darul Muttaqin ya, untuk keberangkatan tahun 2027. Ya, insya Allah Anda yang di luar kota Cimahi, insya Allah kita akan urus terkait mutasinya. Silakan ya, bisa bergabung dengan KBIHU Darul Muttaqin. Nah, kemudian yang kedua ini undangan ya, undangan untuk program Safari Dakwah Dialis Rama FM Group Kajianul Islam ya, Ahad ke-1 hari ini ya, tanggal 3 Mei 2026 ya, dengan narasumber Kiai Haji Hamdan Abdul Jalil BA atau Abah Hamdan dalam kajian ibadah syariah di Masjid Raudatul Irfan Jalur Sukabumi ya. Karena itu sebagai undangan pada semua para jemaah ya yang ada di kawasan Cianjur ya, Sukabumi, kota kabupaten Bogor dan sekitarnya, silakan bisa hadir ya nanti siang jam 12.30 sampai jam 14.30 di Masjid Raudatul Irfan Jalur Sukabumi ya. Nah, silakan. Terima kasih Pak Haji Ujai dengan Bu Haja sebagai ya penggerak dakwah ya Dialis Islam Rabe Bandung ya. Terima kasih, mudah-mudahan ya semua pengorban beramal soleh ya dan sehat walafiat insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua sahabat Rama, Anda yang ingin umroh bersama Darul Muttaqin ya silakan ya, nanti kita akan berangkatkan ke tanggal 27 Juni ya, program liburan sekolah. Ya, silakan bisa Anda bergabung bersama kami untuk umroh bulan Juni bersama Darul Muttaqin ya. Dan juga yang berikutnya, Anda yang ingin berwakaf untuk pengembangan tanah pondok pesantren Darul Muttaqin termasuk untuk pembangunan yang sekarang sedang berjalan ya, silakan bisa Anda langsung sampaikan kepada kami atau bisa transfer melalui BSI ya 2121090808 ya. Itu nomor rekening yang bisa Anda pergunakan untuk transfer wakaf ya, pengembangan tanah pondok pesantren Darul Muttaqin ya, dan sekaligus sekarang sedang pembangunan ya lantai kelas ya untuk belajar para santri. Silakan bisa langsung atau juga bisa transfer di BSI nomor 2121090808. Terima kasih Anda yang sudah berwakaf ya, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah yang akan mengalir pada semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, demikian Kang Uli, terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Insya Allah hari ini akan melaksanakan psikotes ya untuk santri baru ya tahun 2027 ya. Anda yang ingin untuk sekarang kelas 5 SD atau kelas 4 yang ingin bergabung, silahkan bisa booking sekarang ya, karena untuk 2 sekarang sudah closing. Jadi untuk tahun 2027-28 ya, putra putri Bapak Ibu para jemaah yang sekarang kelas 5 SD atau kelas 4 silahkan bisa daftarkan sekarang. Demikian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Ustaz Jaya Supriyatna dalam rangkaian Dialis edisi Ahad di tanggal 3 Mei 2026. Dari kawasan Muara Selatan 37 Bandung, 104,7 Rama FM Bandung, 99 Airlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, dan 99,4 Rama FM Cianjur. Onil bersama Ustaz Jaya Supriyatna pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.